Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya sekalian, pecinta kebenaran dan keadilan. Jadi saya sarankan teman-teman menyimak video ini ya, karena ada yang tidak menyimak tapi sudah lihat judulnya sudah antipati gitu ya. Apa yang diungkap dalam video ini sebetulnya tidak seperti judulnya, atau mungkin judulnya belum lengkap. Seharusnya judulnya Ajari Aku Membenci Jokowi, Aku Ajari Anda Menyayangi Jokowi. Jadi episode kali ini adalah ajakan saya untuk menyayangi Jokowi. Jadi ini part yang keempat, saya beri judul membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Mudah-mudahan ini temanya cukup menarik ya. Jadi perlu saya ungkapkan, sampai saat ini belum ada yang bisa mengajari saya untuk membenci Jokowi. Apakah saya bisa mengajari teman-teman untuk menyayangi Jokowi? Wallahu alam, itu upaya. Jadi itu ada dalam buku saya ini ya. Saya mengawalinya dengan sebuah percakapan seorang anak kecil bicara sama ibunya. Bu, saya bisa mengalahkan Mike Tyson gitu. Nah, ibunya tertawa, gimana kamu bisa mengalahkan Mike Tyson, ya juara tinju dunia, badannya besar, kamu kecil itu. Si anak menjawab dengan santai, ya saya tidak ajak bertinju, saya ajak dia main catur. Apakah dia bisa menang main catur dengan Mike Tyson? Ya nggak tahu, harus dicoba. Nah itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan untuk membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan pada dunia yang berbeda. Saya ingin membedakan meskipun ada irisannya. Ya. Jadi saya adalah pengagum Anies Baswedan. Saya mengakui kepiawaian beliau, keintelektualan beliau, keulamaan beliau. Bahkan dalam buku saya yang sebelumnya itu saya menyebutkan judulnya Siapa Obama Indonesia. Ya. Kebetulan itu udah tahun berapa ya? Tahun 2012 nggak salah saya ketemu Pak Anies Baswedan ketika dia ke Bontang dan saya sampaikan buku saya itu. Bahkan Anies Baswedan bersedia untuk memberi komentar pada buku saya yang berikutnya. Itu kedekatan saya sedikit dengan Anies Baswedan dan saya akui dia sebagai seorang intelektual, cendekiawan, pikiran-pikirannya sudah mendunia, bahkan disebutkan Anies itu termasuk 100 pemikir terkemuka di dunia ya. Masuk jurnal-jurnal, tulisan-tulisannya ada, ahli seminar, beliau juga aktivis ya, beliau juga di HMI kalau nggak salah, kemudian juga pernah jadi rektor, pernah jadi menteri dan sebagainya. Jadi sepertinya kalau dibandingkan dengan Jokowi itu jauh ya, kayak bumi dengan langit ya. Untuk bidang keintelektualan atau keulamaan atau bidang pemikiran, Jokowi itu tidak pernah terlihat di bidang itu sama sekali, belum pernah ya, meskipun kita tidak tahu potensi di bidang itu. Jadi saya ingin membedakan ya, dalam agama, dalam Islam juga dibedakan ya. Ada yang kaum ulama itu menurut saya perluas lagi, maksudnya adalah cendekiawan, intelektual, atau kaum Brahmana dalam strata Hindu ya, yang berada di tataran moral, etik, pemikiran, filsafat, dan sebagainya. Dan dunia umaro. Umaro adalah dunia realitas, dunia praktek, dunia pemerintahan ya, dunia kepemimpinan langsung, itu kita sebut umaro ya. Di dalam sejarah nabi-nabi juga ada nabi yang punya dua-duanya ya.
Dia seorang ulama, pasti Nabi itu seorang ulama ya, karena dia pendakwah, dia pensiar, dia moralis, dia pasti ulama. Tapi belum tentu menjadi umaro. Ada beberapa nabi yang memang hanya berdakwah ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan sebagainya, itu tidak memimpin. Tetapi ada yang memang memimpin, seperti Nabi Daud, dia jadi raja. Nabi Sulaiman juga. Nabi Muhammad, pemimpin umat, seorang ulama dan sekaligus umaro. Dalam sejarah, dalam Al-Quran juga menyebutkan ada sosok yang kita kenal ya, meskipun ini ada perdebatan ya, sebagai Iskandar Zulkarnain. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Itu ada di surat Al-Kahfi, bagaimana dia menjelajah sampai ke timur, membantu masyarakat yang tidak bisa berkomunikasi karena beda bahasa, tapi Zulkarnain membantunya dengan membuatkan pembatas dari besi dan sebagainya. Nah, itu saja saya ingin seperti anak kecil tadi, membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan bukan dalam tataran intelektualitas ya, bukan dalam perspektif keulamaan, tetapi dalam perspektif keumaroan. Seperti anak kecil tadi menantang Mike Tyson bukan bertinju, tetapi main catur ya. Jadi dunia umaro, dunia nyata, dunia real itu memang beririsan, tapi sangat berbeda dengan dunia ide, dunia teori, dunia ilmu, dunia etika, dunia moral, dunia filsafat, dunia pemikiran, dunia kecendekiawanan. Tapi dunia real, dunia nyata adalah dunia yang membutuhkan kapabilitas yang jauh berbeda ya. Membutuhkan gerak cepat, membutuhkan kepedulian, membutuhkan kesabaran ya, dan sebagainya. Nah, saya ingin supaya lebih jelas, saya seorang insinyur ya, teknik kimia. Ada dua dunia juga di situ. Alhamdulillah saya mengalami dua-duanya dan saya melihat perbedaan yang sangat mencolok. Pada saat saya bekerja, awal-awal bekerja, saya ditempatkan sebagai shift supervisor. Itu adalah dunia nyata, dunia langsung, dunia penuh risiko fisik ya. Di situ kalau terlambat beberapa detik aja bisa kebakaran itu. Kemudian saya harus menguasai permasalahan atau kompleksitas ya, pabrik itu ya. Karena saya mengelola pabrik, membawai 3 unit operasional ya, yang harus berkoordinasi setiap saat, setiap menit, setiap detik, dan mempunyai risiko kegagalan, risiko kecelakaan, risiko kebakaran, peledakan, dan saya juga harus berkomunikasi baik dengan mesin maupun dengan manusia, operator-operator, kompleksitas di situ. Dan waktu ketanggapan sangat diperlukan. Itu saya lalui. Jauh berbeda dengan itu, beberapa tahun kemudian saya dikirim ke Jepang untuk membantu perusahaan engineering namanya Chiyoda Corporation membangun pabrik di Saudi Arabia dan Bangladesh. Nah, itu sama sekali tidak berhubungan dengan orang. Saya hanya di depan komputer mendesain, istilahnya merating ya, heat exchanger, tower, semuanya hanya dalam hitungan ya. Tidak ada risiko apapun ya, tidak ada risiko kecelakaan industri, tidak ada risikonya adalah salah desain, itu aja. Nah, itu bisa dikoreksi hasil daripada hitungan saya itu, kemudian diperiksa oleh supervisor, diperbaiki dan sebagainya. Bagaimana hitungan saya atau kalkulasi saya itu menjadi pabrik itu masih panjang perjalanannya, masih didetailkan oleh mechanical, masih difabrikasi, masih diinstalasi, baru dioperasikan. Yang mengoperasikan malah anak buah saya. Saya sendiri nggak pernah lihat barangnya.
hanya menghitung saja. Nah itu bedanya ya, dunia teoritis dan dunia praktek. Nah Jokowi berkecimpung di dunia realita, dunia praktek yang tadi tadi membutuhkan kapabilitas, ketekunan, kesabaran, belusukan, kemampuan untuk mengakomodir hal-hal yang kompleks ya, aturan manusia, kemudian sistem dan sebagainya, bagaimana itu bisa berjalan dan bersinergi. Nah, satu contoh saja yang mungkin bisa memperjelas bagaimana Pak Jokowi itu memindahkan ya pedagang-pedagang kaki lima di suatu pasar ke pasar yang tidak dibangun dengan sukses, tanpa protes, tanpa keributan, semuanya setuju. Apa yang dilakukan Jokowi? 54 kali pertemuan, diskusi, dialog, sehingga puluhan atau mungkin ratusan ya pedagang kaki lima itu mau bersedia dengan ikhlas untuk pindah secara bersama-sama. Nah, inilah Umaro, inilah Jokowi, inilah kelebihannya yang sangat berbeda dengan dunia intelektualitas, dunia teoritis, dunia moral, dunia filsafati. Meskipun di situ ada moralnya juga, moralnya adalah bagaimana ya, sesuatu berjalan dengan adil dan mensejahterakan, kan itu. Tapi bagaimana pelaksanaan di lapangan, itulah yang disebut Umaro tadi dalam istilah saya. Apakah Anies Baswedan tidak bisa melakukan itu? Wallahu alam bisa aja. Anies itu seorang praktisi juga, tetapi kan belum terbukti. Nah, ketika Anies menjadi gubernur Jakarta, dia punya program sangat bagus, yaitu program pemilikan rumah 0 DP. Ini kan program bagus secara teori, secara ini keadilan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Mungkin hanya 0,1% aja terlaksana. Padahal program ini bagus. Nah, itu membuktikan, mohon maaf kalau saya salah, keumaruan Pak Anies Baswedan tidak muncul di situ. Ya, karena memang persoalan 0 DP 0 itu ada persoalan aturan, ada persoalan kepentingan, ada persoalan macam-macam yang harus dipetani dan tanda petik ya, yang harus dilakukan upaya-upaya yang membutuhkan kesungguhan, ketelitian, kesabaran, pelibatan banyak pihak, itu barangkali yang kurang ya. Saya meyakini kalau programnya ini programnya benar, dijalankan oleh Jokowi, mungkin bisa tercapai 100% atau paling tidak 75%. Mungkin ya. Karena beliau itu sudah terbukti bagaimana menjalankan sesuatu yang baik itu dengan kapabilitasnya sebagai sosok yang memang keumaruannya diperlukan, meyakinkan orang, mendorong, memotivasi, dan sebagainya. Nah ini terlihat juga ketika Freeport kembali ya, presiden-presiden yang lama tidak berhasil ya. Tapi kenapa Jokowi berhasil? Ya karena dia memang bertekad mau berjibaku memetani apa kesulitan dan sebagainya. Jadi butuh effort, butuh koordinasi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini jelas ya bagaimana membandingkan Jokowi dengan Anies Baswedan di lapangan langsung, keumarohannya. Demikian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.